Halo Ngoce Universe, sekarang kita lagi ada di daerah Peak dan kita lagi ada di dalam Citroen C3 Aircross. Terima kasih Citroen yang telah meminjamkan kita unit Citroen C3 Aircross untuk menikmati kenyamanan berkendara. Sekaligus kita pengen tahu nih Cocoon Effect sambil kita podcast ya. Gue Fauzan, gue host dari Ngoce di jalan, sekaligus editor juga dan sekaligus yang ngelahirin Ngoce di jalan. Dan di sebelah gue juga ada Fauzan juga. Fauzan juga, Fauzan namanya juga, persis. namanya Fauzan juga, dia editor juga. Sekaligus dia sebenarnya ingin melontarkan beberapa pertanyaan ya. Sebenarnya ada pertanyaan penting di umur-umur kita baik milenial maupun Gen Z yang ingin ya memulai sesuatu dengan mobil ya, ingin sesuatu dengan mobil ya. Itu. Dan yang terpenting yang pokoknya kayaknya di atas 25 gak sih Iya, pertanyaannya? ini pertanyaan-pertanyaan penting di atas 25 tahun ya sebagai kita Gen Z ya, sebagai. Ya boleh lo sebenarnya pengen nanya apa sih? Jadi gini, sebenarnya nih ngelihat dari kondisi ini mobil itu sebenarnya diperluin banget ya, setelah gue lihat apalagi setelah punya anak kan, Ya, of course. kayak biar nggak kehujanan gitu. Nah, Biar nggak kepanasan juga iya gitu kan. betul, kasihan. Mm-mm. Nah, terus tentunya budget terbatas. Ah, Jadi paling kalau pegawai biasa itu ya katakanlah UMR atau 10 sampai 10 juta itu bisanya nabung sampai 100 sampai 200 juta nih. 1 sampai 2 juta ya, itu Nah, emang bare minimum ya. iya udah bare minimum banget. Maksudnya yang memang pengen mobil yang worth it lah Mm-mm. buat keluarga yang 3 seat ya. Kalau worth it itu ya. Ya karena ya bener, karena kan Indonesia sendiri aja kan terkenal dengan pasar 3 baris ya. Iya. Not gonna lie gitu. Nah, kira-kira nih sebagai pengamat mobil nih, untuk harga segitu lu ngerekomendasiin mobil seperti apa? Oke, lo sebenarnya kalau untuk harga 200 jutaan ya, kan sebenarnya kan ada kategori baru, ada kategori mobil bekas gitu ya. Mungkin kita ke ini, oh ya, gue lupa segmennya, mungkin ke bekas dulu aja kali ya. Ke bekas dulu ya. Ah, Iya, biasanya kan kalau di YouTube lain, mereka pasti akan mengarahkan ke mobil baru terlebih dahulu. iya. Ya, kali ini kita agak berbeda karena kita start dari mobil-mobil bekas yang bisa kita rekomendasiin buat yang bisa gue rekomendasiin juga buat lulu yang pada pengen beli mobil lah di pasar second. Tapi make sure itu juga jangan disclaimer, teman-teman juga udah harus mempelajari gimana sih kondisi mobil yang baik. Kalau perlu bawa mekanik aja biar teman-teman pun ketika lagi belanja mobil bekas online nggak mudah tertipu ya. Bener banget. Oke, dari versi gue nih ya. Kalau untuk budget 200K ini pas atau 200-an nih kira-kira? Lebih dikit kali ya. Lebih dikit ya. Lebih 20 jutaan lah. Oke, 20 jutaan ya. Kalau lebih dari misalnya oke katakanlah 200 maksimal 240 ya. Iya, boleh. Atau 230 Maksimal ya. banget dah Maksimal pokoknya, banget banyak 240. terbatasnya maksimal banget dah. Oke, 240. Oke, pertama untuk budget 240 juta versi gue ya. Kalau 240 juta itu pertama mungkin gue akan ngelirik Veloz dulu. Gue akan ngelirik Veloz dulu. Kenapa Toyota Veloz? Veloz ya. Kenapa Veloz? Karena gini, pertama gue akan lihat Veloz yang nih Veloz terbaru front wheel drive tahun 2022. Karena di pasaran setelah gue observasi ternyata harganya kurang lebih ya. Lo dengan harga 222 juta aja udah dapat Veloz versi TSS. TSS itu adalah Toyota Safety Sense yang merupakan ADAS. ADAS itu apa? ADAS itu yaitu Advanced Driving Safety Assist ya. Sorry, ADAS itu Advanced Driving Assistance System. Jadi ini adalah sebuah sistem dalam kendaraan, terutama dalam mobil, yang memberikan keamanan dan juga kenyamanan berlebih ketika berkendara, terutama untuk para pemula. Para pemula yang ingin memiliki mobil tapi masih agak maju mundur buat memilikinya, meminangnya, atau mungkin baru jam terbangnya dirasa kurang. Sebenarnya menurut gua mobil dengan ADAS itu tuh cocok buat menjadi pengingat. Tapi sebenarnya nggak selamanya baik juga ya, bergantung pada sistem ADAS ya, maaf ya. Apalagi buat para pemula itu sebenarnya bagusnya memang dikasih sistem yang agak sedikit telanjang aja sih, atau nggak perlu sistem yang mewah-mewah. Tapi buat kalian yang memang
perlu sistem itu, apalagi ketika kalian hidup di Jakarta, Surabaya, Medan, atau kota-kota besar yang sering macet kayak Bogor. Itu sepertinya juga akan membantu kalian membuat pengalaman berkendaranya lebih effortless dengan bantuan dari situ. Jadi menurut gua yang pertama yang Veloz itu, Veloz apalagi kan Veloz yang tipe Q ya, tipe Q TSS itu sudah lengkap ya, udah ada Apple CarPlay, Android Auto on the road, dia juga udah ada rem parkir elektrik. Bentar, sorry nyelak, itu tipe terendah atau tertinggi? Oh, itu sudah tipe tertinggi. Oh, lo bayangin, harga Veloz pertama kali keluar itu 300 sekitaran 330 atau 340 jutaan, itu udah tipe tertinggi. Tipe terendahnya sekitar 290 jutaan belum diskon. Mungkin diskon dari 280 atau 270 juta gitu, tapi kurang lebih di angka kepala 2. Itu baru dapat Veloz manual tipe bawah, tipe polos. Jadi Veloz ada 2 tipe, Mam. Tipe Q sama tipe polos. Dulu tipe polos itu tanpa adanya tanpa ada Apple CarPlay, Android Auto. Terus dia juga gak ada kamera 360. Sedangkan di Veloz yang gue sebut harga 222 juta itu dia udah lengkap, justru paket lengkap sebuah Avanza Xenia gitu menurut gua. Lanjut. Nah, terus satu lagi, sorry. Itu tahun berapa? Tahun 2022. 2022. Tahun 2022. Ya, harganya 222 jutaan sampai 240 juta udah dapat tipe tertinggi. Tapi kadang-kadang lucunya di harga segitu juga ada juga yang justru tanpa ADAS. Jadi lo tinggal pilih di harga yang sama mau ada ADAS atau enggak, mau ada TSS atau enggak. TSS itu adalah Toyota Safety Sense ya, branding dari Toyota untuk ADAS mereka masing-masing. Gitu ya. Terus yang kedua, untuk harga 200 juta versi gua itu ada, ya sebenarnya ini versi menghemat budget ya. Ada Xenia ketimbang Avanza, gua akan prefer Xenia. Gitu ya, karena lagi-lagi lo ada paket ekonomis dari si Veloz. Gitu ya, dari si Veloz ya. Sebenarnya gue sukanya karena ya dia ada kamera 360. Jadi kalau misalnya kita 360 kamera ya. 360. Itu bentar, itu tahun berapa ya? Sama, tahun yang 2022. Tahun 2022 juga. 360 ada juga. Udah, iya. Jadi ada Xenia tahun 2022. Itu udah kamera 360. Dan dia juga desainnya tuh gue suka, dan memang pernah dites sama CVT Indonesia ya, di channel CVT Indonesia. Akselerasinya itu bisa terbilang kenceng ya di kelasnya ya. Justru malah agak lebih loyo Veloz kalau gue lihat gitu loh. Kalau gue observe. Jadi if you looking for vanilla performance, di kelasnya sebenarnya memang masih ada Stargazer di atasnya. Tapi itu mungkin masih over budget. Udah nggak masuk gitu. Udah nggak masuk, kecuali lo nyari second tipe aktif, tipe paling bawah. Tipe paling bawah Stargazer mungkin ya oke lah kalau lo ngincar performa. Cuman kan mobilnya lebih berat. Sedangkan Xenia lebih kecil, tenaganya kurang lebih 106 horsepower atau 105 horsepower. Tosi juga ada kenaikan ya dari generasi sebelumnya, ditambah lagi dia udah suspensi monokok. Ditambah body kitnya yang cukup aerodinamis. Kalau lo ngincar performa, manuver dan lain-lain sebagainya, gue rasa Xenia bisa menjadi pilihan yang asik gitu loh untuk dikendarai gitu ya. Ini versi gue. Gue yakin mungkin di luar sana banyak yang lebih bilang Avanza aja lah. Gue bodo amat sama Apple CarPlay, Android Auto gitu loh. Gue bodo amat sama ini, kan jelas gue cuma mau Bluetooth aja di mobil gitu loh. Yang penting denger nyetel lagu. Ya penting gue nyetel lagu aja. Yang penting gue ada teleskopik gitu loh. Kalau Avanza. Kalau Xenia memang kelemahannya dia nggak ada teleskopik kayak Avanza sama Veloz gitu. Tapi dia punya kelebihannya memang canggih. Ada Apple CarPlay, Android Auto, dan juga dia ada kamera 360, dan juga performance-nya cukup enak ya. Cukup enak, dan memang gue pun sering nyetir Xenia dan itu empuk banget feelingnya. Itu yang 1000 kita tahu ya. Kalau lo tanya tipe apa, itu kita udah ambil tipe termahal. Tipe termahalnya, tipe paling mahal. Dan itu tipe termahal Xenia itu ada 3. Ada tipe Type R, Type R 1500 biasa, Type R 1500 ADS yang pakai body kit, dan satu lagi tipe yang pakai ADAS, tipe ASA namanya. Kalau Xenia itu ASA, Advanced. Gue lupa apa sih ASA kepanjangannya. Ya udah skip aja lah gitu. Ntar gue tulis di teks. Iya, nanti ditulis di teks ya. Ya gitu ya. Oke, terus yang
Sama, nah yang ketiga nih buat yang nyari secondan 3 baris dulu ya, gue pasti ngebahas 3 baris nih. Iya. 3 baris itu kalau lu sangat-sangat sayang sama orang tua, sayang sama nenek kakek lu yang alhamdulillahnya masih sehat semua, itu gue saranin lo ambil R3 buat kenyamanan yang lebih asik. Gue akuin secara fitur tuh R3 kalah banget sama si 2 pertama yang gue sebut tadi, dan masih kalah sama ya pastinya kalah banget sama Expander sama gitu ya, sama Stargazer, jelas kalah gitu, kalah total menurut gue. Tapi kalau untuk lo nyari irit, lo nyari yang ramah buat keluarga, bantingannya family friendly, lega, terus juga apa namanya, looknya juga oke gitu kan, looknya manis banget gitu loh ya, dan lu fitur bodo amat gitu loh, tapi interior tuh modern, luar dalam tuh modern look, dan justru homey. Gue pun pernah ada di bangku penumpang R3 itu, bener-bener gue ngerasa kayak mau rumah berjalan, jadi layaknya sebuah rumah gitu. Kalau bawa bocil-bocil aman lah ya, bawa bocil-bocil nggak akan ngerengek gitu ya kan. Itu nyaman, bener-bener mobil pilihan buat keluarga dan rombongan besan. Keluarga besar dan rombongan besan. Lo sering lihat kan stiker-stiker rombongan besan di R3? Iya. Ya itu lo kan sering ketemu itu mobil gitu. Baik, keluarga family banget, family friendly banget lah pokoknya itu. Ya R3 itu sama ya apa ya? Sebenarnya dengan R3 itu kalau nggak salah untuk bekasnya di marketplace ya, kalau gue lihat itu sekitaran, coba mungkin bisa kita search di Facebook ya. Iya. Di Facebook biar tahu harga pastinya. Harga pastinya ya. Di Facebook itu gua nemu harga tuh ya R3. Sambil lu nyari mungkin dari yang tadi lu bilang Veloz ya. Itu range-nya sendiri maksudnya 1 banding berapa gitu. Oke. Itu belum dikasih tahu tuh. Oke. Untuk konsumsi BBM kali maksud lo ya? Iya, maksud gue itu. Ya, karena dia menggunakan mesin yang sama dengan Xenia yang gue sebut tadi. Ya, oke lah, karena gue seringnya pakai Xenia gitu ya. Kalau gue bandingin sama kalau gue rasa Xenia sama Veloz itu bakalan sama. Untuk konsumsi BBM-nya kurang lebih 113. Di Twitter mungkin gue sering atau di track mungkin gue pernah ketemu ada orang sampai 116 atau 122, itu 1300 ya. 1300 gitu. Tapi kurang lebih ya, kalau gue bawa Xenia 1500 kurang lebih harusnya sama dengan Veloz, dia bisa up to 13 sampai 14 km per liter. Itu irit sih. Itu irit menurut gue. Average-nya kurang lebih segitu gitu. Itu benar-benar ya all rounder car lah Veloz sama Xenia itulah, termasuk Avanza tipe G ya. Tapi gue ngerekomennya 2 itu. Gitu. Terus yang kedua itu tadi R3. Bukan, sebelum R3 belum disebutin range konsumsi BBM-nya. Apaan? Xenia sama. Makanya gue bilang ya? Xenia sama Veloz tuh kurang lebih sama, 113. Dari apa yang udah gue rasain ya dari mobil itu ya, 113 di Xenia. Tipe R sama Veloz tipe Q. Itu pun berlaku buat Veloz yang tipe bawah juga. Jadi setiap Avanza Veloz Xenia itu gue akan nilai sama kurang lebih gitu. Terus tadi hasil Facebooknya gimana Jan? Nah, harganya sendiri untuk R3. Untuk R3, nah biasanya kalau lu anak-anak muda pasti doyannya cari yang modis ya. Tentu cari yang modis. Desain yang utama. Orang Indonesia tidak munafik soal desain. Betul. Desain nomor 1 gitu loh. Desain selalu jadi yang utama. Jadi kalau menurut gua R3 hybrid yang tipe tertinggi, yang sub R3 Sport itu tahun 2022 harganya 191.500.000 kurang lebih. Harganya kurang lebih segitu. Tipe tertinggi. Itu udah tipe tertinggi, dan itu yang hybrid tahun segitu, tahun 2022. Itu belum nyentuh angka 2, artinya itu ada kembalian buat lu yang pengen nyari itu. Nah, itu buat kalian para pengabdi keluarga itu cocok banget. R3 buat jadi best option ya, buat apa yang ngangkut keluarga. Dan ditambah lagi klaimnya ini mobil emang paling irit di kelasnya, bisa up to 15, bisa ya kalau buat di kuping orang-orang ya. Karena di kuping gue beda lagi nih, di experience gue beda lagi nih, karena setiap orang itu experience-nya beda-beda. Dan tiap mobil beda-beda, tiap mobil beda-beda. Emang klaim orang-orang R3 tuh bisa up to 15 sampai 17. Wah, jadi irit. Emang paling irit dia. Nggak mesin bensinnya,
harga yang hybridnya itu harganya itu range BBM-nya itu gerot itu bisa 15 sampai 17-an kurang lebih. Ya menurut gua itu memang all-rounder family vehicle sih kalau gua rasa gitu. Desainnya oke, desainnya ganteng, lo dapat tahun terbaru 200 juta udah dapat secondnya gitu kan. Karena barunya aja yang tahun 2024 ini yang udah dapat update itu harganya udah mulai masuk angka 300. Tapi emang penurunannya, penyusutannya nggak jauh sih. Penyusutannya pakai kurang lebih 100 jutaan gitu. Oh, Stargazer itu kencang loh. Iya. Kencang banget itu. Nah, tadi day ketiga itu coba yang Veloz sendiri itu dia CVT ya? Apa AT? Dia CVT ya. CVT. Pokoknya dua pertama yang gue sebut itu CVT. Okay. Sama yang terakhir itu si R3. AT. Perawatan lebih murah. Perawatan lebih asik AT. Cuman kalau R3 hybrid, lo juga harus perhatiin baterainya. Sekalipun dia mild hybrid dia. Okay. Kenapa memang baterainya? Karena kan karena mobil hybrid ya, walaupun judulnya dia mild hybrid, ya tetap kesehatan baterai itu tetap harus diperhatikan. In some case for some reason gitu. Tapi kalau lo nggak mau hybrid, dia kan juga ada cukup irit ya, yang versi bensinnya. Varian bensinnya aja kalau lo nyari second itu kurang lebih ya 190 ya di harga yang nggak jauh berbeda lah, 170 juta. Atau lo udah dapat yang 170 jutaan atau mungkin 180-an ya kurang lebih ya. Lo dapat yang tipe bensin dan itu lo ya lebih less worry dengan irit yang kurang lebih mirip, transmisi AT lebih gampang dirawat ya, dan cocok sih juga sih buat jadi mobil bahan. Jadi kalau misalnya head unitnya kalian mau ada apa karburetor lo tinggal ganti aja. Disesuaikan sama yang dipengen. Ya sesuai sama dipengen. Bisa aja kalian ganti kayak punya expander, kan itu universal. Kenapa lo nggak rekomendasiin expander? Karena belum gue sebut. Oke. Karena belum gue sebut. Soalnya ini favorit gue nih. Nah, oke. Yang keempat adalah expander yang tipe expander. Sebenarnya banyak nih. Pilihan lo 200 juta tuh banyak banget. Pertama kita cari dulu expander GLS tahun 2023. Nah, hasil di Facebook sendiri itu harganya gimana? Itu masuk budget. Itu masuk budget. Kalau gue lihat Facebook. Berapa? Itu kita dapat start dari 205 juta. Ini mana? Ke kiri lagi. Muter lagi. Ya. Oke, pertama kita dari yang tahun terbaru dulu ya, Mam ya. Iya, boleh. Karena 2024 baru dapat improvement. Nah, kita ke expander favorit gua ini yang tahun 2023, tipe bawah GLS. Ini adalah gacoan favorit gua. Karena ini statement dari gua, apa observasi gua, ini mungkin bertentangan dengan orang lain. Bertentangan dengan apa klaim orang lain. Karena dari hasil pengujian gua, luar kota, dalam kota, segala macam dan tetek bengeknya, itu bahkan ini mobil bisa up to 118, Mam. Serius. Ini mobil up to 118 yang dimana tuh orang-orang pada benci buat menerima kenyataan ini. Menerima kenyataan kalau expander tuh irit. Tai lah. Berarti lebih irit dari si itu tadi loh. R3. Lebih irit dari R3 118 coy. Kok enggak? Nah, itu expander GLS yang CVT. Dia CVT. Tapi CVT-nya yang dipakai itu bukan CVT yang mudah rontok ya. Karena yang ringkih ya. Yang tidak terlalu mudah ringkih karena kurang lebih apa yang dipakai CVT yang dipakai di expander itu yang sekarang. Kenapa dibilang bandel? Karena itu yang dipakai juga di Sienta. Yang gue dapat infonya ya dari Thanks Haikal. Nah, Thanks Haikal. Bos kita. Pas banget gitu. Ya, gue merekomendasikan expander CVT karena emang pertama dia emang tipe terendah. Tipe terendah itu tipe terendah tapi udah menang banyak. Udah menang banyak banget dan itu udah tipe terendah. Itu kan biasa calon-calon yang bisa dimodifikasi. Potensi modifikasinya besar gitu. Tapi menurut gua nggak dimodifikasi itu udah keren. Udah oke sih. Udah ganteng banget ya. Lo kan pernah nyetir expander GLS kan. Iya, itu udah ganteng banget. Udah ganteng banget gitu kan. Kalau masih kurang mungkin masih worth it, masih bisa di-upgrade lagi. Masih bisa di-upgrade lagi dia, masih bisa di-upgrade. Makanya itu yang trondol-trondol itu, expander trondol menurut gua udah worth it karena gimana ya? Lo bayangin dari tipe bawah aja lo udah dapat Apple CarPlay, Android Auto. Anjay lagi-lagi ngomong itu lagi karena emang Sony itu audionya itu bagus banget. Audionya tuh udah enak buat harga 260 jutaan.
yang baru ya, Iya. tapi secondnya 205 jutaan atau 210 ya 215 juta. Itu tuh lo udah dapet anything you want, udah dapet bukan anything you want ya, tapi lebih ke apa ya, lo dapet all rounder vehicle yang bisa lo ajak jelajah, lo ngajak irit bisa, lo ajak buat nyaman-nyamanan juga oke, dan ditambah lagi itu memang kalau lo berani nyali sih sebenarnya ya, itu tahun 2023 adalah expander terpanjang dari semua expander. Dan Maksudnya itu terpanjang apa tuh? karena panjang dia lebih panjang dari CR-V generasi kelima. Oke, jadi panjang ya. Panjangnya hampir Lumayan. 4.600. Itu udah 4.600. itu sebenarnya ekuivalensi expander itu ke segmen B, Mam. Oke. Tapi ternyata panjangnya udah sama kayak mobil-mobil segmen C. Dikenal itu panjangnya, tapi karena ramping makanya dia dianggap LMPV. Dia masih dianggap LMPV gitu karena dia ramping banget, tapi panjangnya panjang parah. Panjang banget dia mobilnya. Jadi tidak perlu khawatir lutut itu ya, mentok. ya karena ya memang basicnya expander tuh mobil super panjang yang sekarang. Tapi kalau lu nggak mau expander terbaru karena ya oke lah, gue nggak percaya sama CVT di transmisi lah. Tapi fun fact, expander 2023 kenapa gue masih bisa rekomen, karena ada upgrade di suspensinya dari yang generasi lama. Walaupun ground clearance-nya lebih tinggi, tapi justru tuningan suspensinya tuh malah jadi jauh lebih sporty. Kesannya lebih kaku, lebih kaku tuh dalam artian ya lebih fun to drive gitu. Oke. Ya, cuman tetap ya tetap jaga keselamatan selama berkendara. Memang teman kita dia pernah observasi, memang dia ngasih tahu observasi dia kalau teman kita lah. Emang Xenia sama Expander itu lebih seru buat fun to drive, untuk apa ya? Untuk manuver itu memang lebih enak Xenia. Jelas. Karena power lebih gede, tarikan enteng, ditambah lagi ya tarikan enteng, sasis monokoknya jelas ya, rigid ya. Sebenarnya dua-duanya monokok. Sasisnya monokok. Oke. Gitu. Tapi Jadi, emang karena ground clearance lebih pendek, jadi dia buat hajar jalan tol lebih enak. Kalau Expander cocok buat jiwa petualang, tapi lo mau mobil 3 baris, tapi emang masih penggerak depan, dan tapi tenaganya fair. Karena satu fun fact, Expander tuh pakai mesin Lancer loh. Pakai mesin Lancer. Cuman Lancer versi Cina sama Singapura. Oke. Yang 1500 cc. Jadi lo masih bisa nemuin mesin Expander di mobil Lancer. Gitu, mesin yang sama gitu. Oke, kita kembali ke tahun 2021. Oke. Yang lu sempat observe ya waktu itu ya. Lo kan sempat nanya ke gua tuh. Iya. Sebelum video ini dimulai. Jauh sebelum. Sebelum video ini dimulai lo udah observe kalau ada Expander tahun 2021 yang harganya 200 jutaan. Itu udah tipe Ultimate. Iya, itu juga bisa gue rekomendasikan kalau lo nggak mau mobil yang transmisinya CVT. Karena baik lagi CVT itu menurut gue perawatannya mahal. Ya, lo harus mikirin belt, beltnya juga. Itu dia bisa sampai 30 jutaan lebih. Jadi buat opsinya itu ya AT gitu. Ya, AT bisa lebih enak sih, gue rasa. Lebih enak buat perawatannya, cuma memang agak cenderung lebih boros. Iya. Cuman teman kita pun yang punya Expander yang dengan mesin sama transmisi AT 4 percepatan, itu dia emang pernah ada klaim 1:16, Mam. Di mana tuh? Di Expander ya? Expander dia? Enggak, maksudnya di kota. Lukot kali ya, Lukot 116 maksimal. 116. Tapi emang yang gua klaim Expander GLS CVT itu 118 pernah jebol. Pernah pecah telur 118 itu. 18,2 atau 18,3 bisa kalian cek di reels yang ngoce di jalan ya. Iya. Gitu. Mungkin nanti bisa dikasih linknya. Iya. Terus? Apain sih, tinggal datang doang. Iya sih. Ya gitu ya. Terus apalagi ya? Kenapa Expander tahun 2021 masih bisa gue rekomen? Pertama, dia ya exchange dari tahun 2023 yang body ground clearance lebih tinggi. Tahun 2021 kan ya ground clearance-nya agak lebih ceper dikit gitu ya. Panjangnya juga cuma 4.400, kalau yang 4.400 something ya, atau hampir 4.500. Dia ground clearance lebih pendek, jadi feeling MPV rasa sedannya masih lebih berasa. Iya. Ya lebih berasa, dan buat kebut-kebutan mungkin cenderung lebih aman. Ditambah lagi untuk tahun 2021 yang facelift pertama,
itu memang ada ininya juga, udah ada head unitnya yang Sony, dan dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto daripada versi Ultimate yang sebelumnya. Nah, velgnya juga ganteng sih gua akuin ya. Velg ala-ala kipas Cosmos Wadesta itu ya. Ya itu. Wadesdes. Ya, tapi emang ganteng sih, ganteng. Semua Expander tuh ganteng. Dari dia lahir tuh Expander tuh banyak yang idamin. Kalau tahun 2018 mungkin trennya adalah mobil Expander, motor NMAX, iPhone XS Max. itu yang dulu trending di 2008, sempat jadi stereotype 2018 ya. Kalau mungkin kalau tahun 2023 sampai sekarang kan iPhone 13, Fortuner. iPhone 13 bawa miring ya. Iya. Itu ya, ada Fortuner atau Pajero Sport atau Cumi Darat dan lain sebagainya, itu adalah sama Innova Reborn, itu idaman masyarakat gitu loh. Idaman kaum lanjut. Ada lagi kalau untuk mobil 3 baris yang di kelas itu baru pas MPV loh. Nah, sekarang untuk di kelas MPV ya. Oke. MPV udah tadi udah kita bahas low MPV dulu ya, low MPV yang seger-seger. Sekarang kita mau bahas SUV tuh MPV gede dulu dah. MPV gede dulu, tapi ya ini jawaban gua agak sedikit nekat ya. Guess what? Alphard. Kenapa Alphard? Alphard tahun 2014, kalau nggak salah tahun 2008 sampai 2012. Tapi tipe terpaling bawah. Itu harganya sendiri berapa sih? Harganya, gue pernah nemu harga 240 juta. Itu udah budget maksimal lah. Kalau budget maksimal 240 juta, lo udah bisa dapat Alphard tipe bawah JDM. JDM itu Japan Domestic Market. Jadi gue kasih tahu ya, JDM itu bukan selamanya mobil modifikasi ala-ala culture whatever it is. Fuck. Ya, JDM itu yang sebenarnya adalah mobil yang diperuntukkan orientasinya ke pasar Jepang. Iya, That's the true definition of JDM. Ya, dan balik lagi, Alphard JDM yang tipe X itu harganya gue lihat udah mulai start dari 240 juta. X itu tipe terbawah. Untuk fiturnya sendiri gimana tuh? Fitur sendiri itu yang gue suka dari Alphard tipe X itu adalah yang jelas sudah power sliding door kiri kanan. Karena pernah ada juga Alphard yang tahun 2008 ketika pertama perdana dia keluar tipe paling bawah, pintu kanannya masih kayak S-Pass, harus buka manual, tarik manual. Yang kirinya udah otomatis, tapi kanannya masih kayak S-Pass, harus tarik sendiri gitu, atau kayak Serena zaman dulu lah. Kayak Serena tempo dulu. Nah, gitu. Cuman ya kalau lu ingin sultan look, ingin tapi budget lu pas-pasan, feel luxury lah, gitu buat kan. keluarga. Iya, tahun 2008 kapan lagi udah ada kamera mundur gitu kan. Itu ya cocok lah buat lu yang pengen. Nah, sama mungkin ya sedikit modifikasi tipis-tipis lah mobil keluarga dan itu muat 8 penumpang, karena dia belum ada captain seat, jadi ya layaknya MPV biasa gitu. Jadi dua keluarga lah ya. Dua keluarga boleh lah, cukup lah, paling 9 orang lah. Apalagi kan rata lantai ya, itunya juga kan baris keduanya dia penggerak depan. Kalau lo memang mau nambah budget dikit dari 240 juta, itu udah melenceng gak sih dari budget kita? Iya sih. Coba spill dikit aja deh. Ya sedikit aja lah. Karena lu buat dapetin Alphard tipe kedua, dan ini JDM ya. Iya. Tapi fun fact, beberapa orang udah ngejual Alphard JDM tipe S. Tipe S itu adalah tipe kedua terendah. Oke. Tapi dia body kitnya ganteng parah. Lebih ganteng daripada tipe-tipe tertingginya. Justru Alphard tipe S itu gue udah liat 215, 220. Mungkin lebih murah dari yang lu sebutin tadi ya? Iya. Tapi kalau itu 240 udah sehat menurut gua. Sehat. Di marketplace gua udah ngeliat Alphard tipe S. Nah, kelebihan Alphard tipe S adalah body kit yang ganteng, velgnya yang ganteng banget. Tapi memang kelemahannya beberapa mobil, beberapa unit dia belum ada power tailgate. Tapi ya kalau harusnya udah ada juga yang udah ada power tailgate-nya. Power tailgate itu bagasi otomatis, Itu untuk Alphard ya. Sama gue lupa. Alphard tuh yang JDM dia punya fitur parkir otomatis kayak BMW sekarang. Serius ya. Jadi ada sistem parkir otomatis yang namanya Intelligent Parking Assist.
Itu jadi ketika kita mau parkir seri atau parkir lurus atau parkir paralel, itu kita cukup pakai head unit aja. Tinggal diatur mau di mana. Kalau udah confirm, kita tinggal ikutin arahan. Itu tahun berapa? 2008 sampai 2012. Serius? Iya. 2009 lah. Tahun 2009 ya lo ambil yang JDM, jangan yang lokal. Oke. Ambil yang JDM. Ya, JDM justru cenderung lebih murah tapi lebih banyak fiturnya. Lebih banyak variasi. Tapi kadang-kadang ya kita sebagai alumni anak-anak kelas bahasa Jepang ya, kita harus belajar bahasa Jepang lagi. Belajar bahasa lagi. Jepang lagi kita. Biar bisa ngikutin itu ya. Cuman lo ikutin logika aja. Cuman nah intelligent parking assist ini jadi setir akan bergerak sendiri, kita tinggal kontrol gas aja. Ya, jadi dia udah tinggal setir akan ngikutin seberapa gas kita lah gitu dari mobil itu. Oke, selanjutnya yang di bawah itu mungkin yang ternyata tadi masuk budget ternyata Alphard S ya. Iya, sangat masuk budget. Ternyata masuk budget. Desainnya lebih ganteng, jauh lebih ganteng desainnya. Gitu. Malah yang 240 juta ternyata yang tipe X itu 2014. Tahunnya lebih seger gitu. Lebih fresh. Sekarang kita masuk ke SUV. Oke. Tadi lo udah bilang CR-V kan? Ini. Ya. CR-V tahun 2015. Memang itu kalau lu cuma nyari ganteng. Lu cuma sekedar nyari gantengnya doang. Itu menurut gua CR-V itu desainnya nggak lekang oleh waktu. Memang iya. Memang sih CR-V tahun 2015 yang tipe 2000 cc, tipe 2000 cc-nya itu tahun 2015 emang sebenarnya menurut orang-orang yang gue tahu, orang-orang pada love and hate. Some car enthusiast itu justru pada ada yang kurang demen lah sama desainnya. Ada yang kayak bilang, itu mah didesain sama anak finance ini mah desainnya. Lanjut yang SUV tadi gimana? Oke. CR-V tahun 2015 sampai 2017. Karena yang tahun atasnya itu 17 ke atas itu harganya masih 300 something. Tapi ya start dari 200 juta aja lo udah nemu CR-V tahun 2015 yang tipe bawah itu kalau dibilang CR-V RM ya, Namjoon. Nah, itu CR-V tahun 2015 itu memang sebenarnya itu adalah CR-V tahun segitu itu yang paling iritnya ya, karena walaupun karena ada lagi varian 2400 cc-nya yang cenderung lebih boros. Jauh lebih boros. Makanya gue rekomennya 2000 cc. Itu nggak masuk syarat. Gak masuk persyarat juga, karena harganya masih 250 ke atas untuk yang 2400 cc. Ada sih mungkin gue nemuin 2400 cc harganya 240 juga, karena kan tahun ke tahun kan makin turun harganya. Gitu. Penyusutan harga ya. Ini BTW masih versi gue ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau rekomen yang lain bisa dibahas kita di komen. bahas kolom komentar gitu ya. Ini pertama si RV ya. Kedua nih untuk segmen SUV yang karena kan gue pantaunya beberapa mobil ya, nggak terlalu banyak ya. Kalau untuk SUV itu ada juga apa ya, CX-5. Mazda. CX-5 tahun 2012. Mazda masuk. Ya, Mazda masuk. Ini SUV ini BTW kalau kita lagi nyari ganteng-gantengan ya. Iya. Karena ini tahun segitu CX-5 ini kan lagi jadi rival berat CR-V. Rival berat CR-V di harga sekarang 200 jutaan. Di harga 200 jutaan itu udah dapet di mobil yang desainnya ganteng, kode desain, terus juga fiturnya lumayan oke. Memang sih kalau untuk memang sih kalau konsumsi BBM ya rata-rata 110. Sama kayak si RV tadi barusan itu 110. Ya 110 juga. 110 juga itu konsumsi. Tapi ini dilihat dari gantengnya ya. Kan ini kalau BTW kalau kalian nyari SUV ganteng ya. Karena kan ada yang harus dikorbanin kan. Ada yang harus ganteng, ada yang dikorbanin juga. Mungkin ya kalau untuk biaya servisnya ya bisa cenderung lebih mahal kalau untuk ya SUV gitu. Makanya di awal gue primary-nya itu gue rekomennya lebih ke MPV dulu buat kalian dari 3 baris gitu ya. Ini untuk sama satu lagi sebenarnya pilihan ekstrim ya versi gue. Ada Mazda CX-9 tahun 2011. Kenapa ini rekomen ya? Ini rekomen ini tuh. Coba jelasin klarifikasi ini harus diklarifikasi. Ini terkhusus untuk car enthusiast aja ya. Ini karena CX-9 ini pertama lo dapat mobil terjangkau di bawah 200 juta.
tapi lo dapat mesin V6. Lo dapat mesin kalau nggak salah V6 3700 cc. 3700 cc ya, lo nggak kebayang lah seberapa boros itu mobil ya. 1:8 di Satu bawah banding 10. mungkin ada 1,7 kali Wah, ada, karena performanya tuh gila, sobat gila. sobat Pertamina Sobat sekali. Pertamina, Cok. Sobat Pertamina. Itu Tapi 3 baris memenuhi persyaratan Indonesia loh. memenuhi, iya Memenuhi sih persyaratan memenuhi. Indonesia. Tapi sedangkan si RV sama CX-5 tadi masih 2 baris. Masih 2 baris. Masih 2 baris dia. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke segmen ini juga nih. Jangan lupa nih. Gua kalau ada segmen kembalian juga nih. Ada Mazda 2 untuk hatchback. Untuk hatchback. Terus juga ada apa namanya? Mazda Mazda 3 lama tahun 2000, mungkin tahun 2015 bisa dipertimbangin juga. Iya. Tapi kayaknya mungkin udah kalah pamor sama Mazda 3 yang sekarang yang emang seriously ganteng banget. Punya Bimo PD. Wah, tasem banget itu. Itu Sama mungkin HR-V lama itu bisa jadi rekomen juga. HR-V tahun 2017 sama lulus mungkin harganya udah segituan juga ya. iya, udah 200. Ya itu kalau ini sekarang kita udah bahas tuh versi 2 barisnya nih. Buat cari ya buat keluarga-keluarga kecil yang baru nikah, yang baru memulai minang keluarga baru, atau mungkin emang you still a car guy that still want to enjoy such cars. Terus apalagi ya untuk luxury-nya, bukan luxury ya, semi luxury ya. Gue bisa rekomen Camry tahun 2016. Oke. Tahun 2016 atau tahun 2012, Camry sinetron lah nyebutnya Iya. lah. Ya karena dengan harga terjangkau aja kalian bisa dapet mobil sedan midsize dan dia itu besutan Toyota. Dan memang gue senangnya karena dia masih mempertahankan automatic transmission yang AT konvensional, kecuali yang hybridnya gitu. Tapi memang spare partnya banyak, tapi harganya juga tidak terjangkau. Jadi kalau kalian mau pelihara mobil mewah tapi murah, tipsnya adalah ya memang kalian harus siapkan ya namanya side budgetnya lah ya. Budget ya saya road assistant kalian masing-masing. Karena ya tidak menjamin juga kalau mobil yang sekalipun dari brand reliable, tapi ya bisa aja karena dia second itu justru malah takutnya si malakama Oke. gitu. Jadi Kenapa bisa gitu? makanya apa namanya, karena ya baik lagi ini orang makainya gimana, Oh, tergantung pemakaian. tergantung pemakaian gitu, tergantung pemakaian juga malah. Makanya kalau memang pentingnya mencari mobil bekas itu tetap harus ya telaten. Kalau emang lu pemula banget, bawa orang yang udah paham, minimal temen atau inspektor lah, teman lo yang bisa nginspek atau inspektor profesional lah. Iya, gue Ya, nanya sama salah satu host kita itu, sewa inspektor itu sekitar 200-an startnya. sak 200-an, Iya, 200.000 per mobil. 200.000 per mobil. Iya. Iya, jadi kalau mau cari mobil-mobil bekas gitu ya, ya memang budget kalian stretch di 200-an. Ya kalau kalian nyari yang fancy ya siap-siap sewa inspektor. Iya, Tapi kalau siap-siap. kalian tetap juga kalian perhatikan juga, kalau tips dari gue juga perhatikan juga harga pasarannya berapa, Riset dulu. riset dulu, dan jangan mudah tertipu. Tetap apa namanya, percayakan pada inspektor, atau emang kalian udah pada ngerti ya mohon Silahkan. persilakan untuk lebih teliti lagi sama mobilnya. Karena kan beberapa penjual kan justru mengizinkan kita bawa inspektor, atau bahkan dia atau cek sampai bego lah. Iya. Cek sampai bego aja gitu loh. Karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, karena kalau udah rusak itu jadi keluar biaya lagi. Jadi ya mending waspada banget di awal, lebih aware lagi kalau mau beli bekas, karena kita nggak tahu itu bekas banjir, bekas nabrak. Itu dia. Takutnya mungkin ada bagian-bagian dari curahan mesinnya yang Iya. udah aus, atau Iya. mungkin udah kebakar tapi kita nggak tahu, atau meleleh kita nggak tahu gitu loh. We will never know gitu. Makanya kita menyarankan mobil second, tapi kalau memang ketika udah mulai mencari, tetap Riset tetap riset, riset waspada dulu, riset waspada. dan lain sebagainya gitu ya. Oke.
Oke, Mau ditutup aja? kita tutup aja sesi singkat random kali ini dari ngepot ya. Ngepot Ngep yang kedua, ngepot ketiga. ketiga. Ngepot Oke, ketiga karena sebelumnya kita udah ngelakuin di Tank Studio, jangan lupa ditonton. jangan lupa Jangan lupa ditonton. ditonton ya. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe. See you. See you at the next content.